Halo Grid 2, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi ini kita berjumpa lagi. Pagi ini kita mau masuk ke dalam kelas kita, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Kita mau berdoa membuka kelas kita pagi hari ini. Mari kita berdoa sama-sama, yuk kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas pagi hari ini. Tuhan memberikan kami waktu lagi. Kami boleh melanjutkan sekolah kami, melanjutkan kelas kami. Mohon Tuhan yang memberikan hikmat, mohon Tuhan yang memberikan kepintaran, memberikan kecerdasan kepada kami semua. Berkatilah kelas kami hari ini Tuhan, boleh berjalan dengan baik. Kami juga boleh menerima setiap materi yang disampaikan dengan baik. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, pagi ini kita mau masuk ke materi kita yang selanjutnya, yaitu masih mengenai karakter tepat. Nah, di sini judulnya adalah pada mulanya Allah menciptakan. Pada mulanya Allah menciptakan. Di sini di dalam penciptaan Allah, kita ini sama-sama mau lihat nih. Ternyata Allah di dalam menciptakan itu dengan perkataan yang tepat. Dengan firman yang tepat. Kita lihat sama-sama ya. Di sini pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ini adalah penciptaan Allah. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian dia mulai berfirman. Allah itu mulai berfirman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Nah, jadi hari pertama itu Tuhan menciptakan apa? Terang dan gelap atau siang dan malam. Nah, terang ini bukanlah berasal dari matahari atau bulan, tetapi terang yang memisahkan siang dan malam. Penciptaan terjadi melalui Allah berfirman. Dia berkata, jadilah, maka jadilah demikian. Nah, ini caranya Allah menciptakan. Firman Allah itu tepat. Dia berbicara itu tepat. Juga penuh dengan kuasa. Karena begitu dia berfirman, segala sesuatu itu bisa jadi. Wow, luar biasa ya Tuhan kita ya. Nah, kemudian yang kedua, berfirmanlah Allah. Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Nah, ini yang Tuhan ciptakan pada hari yang kedua. Pada mulanya bumi terbungkus air. Nah, kalau air tidak dipisahkan maka tidak ada udara dan tidak ada kehidupan di sana. Nah, di tengah-tengah di antara air yang di atas dan yang di bawah ada ruang yang luas sehingga Allah menciptakan udara. Terang, udara dan air adalah tiga unsur utama bagi kehidupan. Wow, jadi Allah itu luar biasa. Dia menciptakan semua yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, kemudian hari yang ketiga, berfirmanlah Allah. Nah, jadi selalu dia buka ketika mau menciptakan, baik itu hari pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya selalu berfirmanlah Allah. Berarti jadi oleh karena firman-Nya, oleh karena perkataannya. Nah, di sini dia mengatakan, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering.
dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Wah, luar biasa ya. Kemudian selanjutnya berfirmanlah Allah. Dia berbicara lagi, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buah yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Nah, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Wow, luar biasa Allah menciptakan hari yang ketiga. Nah, kehidupan tumbuh-tumbuhan hanya memerlukan terang, udara, dan air untuk hidup. Semua tumbuh-tumbuhan, termasuk manusia. Jadi sebelum hari yang keempat ini sudah Allah siapkan sebelumnya untuk tumbuh-tumbuhan dan hewan. Tetapi hewan hidup dengan memakan tanaman. Allah menciptakan alam semesta dengan penuh kuasa. Juga ada keteraturan, sangat tepat. Sedikit pun tidak kacau, urutannya juga tidak terbalik. Wow. Jadi Allah itu menciptakan langit dan bumi itu sangat berurutan. Dia tidak menciptakan manusia dulu, tapi disiapkan semua dulu. Ada tempat tinggalnya, ada makanannya, ada udara, ada air. Baru dia akan menciptakan manusia. Nah, kemudian lanjut lagi, berfirmanlah Allah. Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang menjadi tanda yang menunjukkan masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun dan menerangi bumi. Nah, ini. Dan jadilah demikian. Ini adalah hari yang keempat yang Tuhan ciptakan. Ya, Allah membuat jutaan planet selama jutaan tahun tetap berjalan menurut kecepatan yang sama. Berjalan pada orbitnya. Wow, ini kan kita melihat berarti itu sangat teratur, sangat tepat. Tidak ada yang saling tabrakan, semuanya berjalan dengan rapi. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Oke, Allah membuat waktu menjadi peringatan, menetapkan musim menurut putaran matahari, menetapkan hari menurut rotasi bumi, menetapkan tahun menurut revolusi bumi. Allah tepat di dalam waktu. Wah, di dalam mengatur waktu dia sangat tepat. Ada waktu siang, ada waktu malam. Nah, oke. Kemudian dia berfirman lagi untuk hari yang kelima. Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut dan segala jenis binatang yang merayap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Wow, luar biasa ya, Tuhan menciptakan burung-burung di udara. Tuhan menyediakan makanan bagi mereka. Tuhan juga memberkati mereka. Coba pikirkan, selain ikan besar di laut, ada makhluk apa lagi? Pasti sangat banyak. Nah, artinya Tuhan sangat tepat dan sangat detail di dalam menciptakan. Nah, ini yang sangat luar biasa ini, yaitu hari yang keberapa? Nah, ini adalah hari yang keenam. Jadi berfirman lagi Tuhan itu, hari yang kelima, berfirman lagi Tuhan itu, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang yang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Wow, Tuhan itu menciptakan segala makhluk yang hidup, segala ternak dan binatang itu jumlahnya sangat-sangat banyak. Wah, Tuhan menciptakan mereka
Kalau coba ini yang diciptakan dulu, belum ada tumbuh-tumbuhan, belum ada rumput, belum ada air, bisa enggak? Gak bisa, karena enggak ada makanannya. Artinya Tuhan itu menciptakan pas. Ada waktunya, ada urutannya. Kamu tahu apa itu ternak? Apa itu binatang melata? Apa itu binatang liar? Nah, biasanya kalau di kebun binatang kita bisa lihat semua ini. Ya, jadi ada banyak jenisnya ya, seperti harimau, gajah, jerapah, ada badak, banyak sekali ya. Nah, ini yang luar biasa. Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, ini hari yang ke-6. Nah, di sana Tuhan mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan, laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Wah, coba kalian bayangkan, manusia itu diciptakan paling terakhir. Kenapa ya? Kira-kira alasannya apa coba? Kok manusia terakhir sih? Kenapa nggak di awal aja? Nah, kita tahu jawabannya, yaitu Tuhan terlebih dahulu menyiapkan semuanya. Menyiapkan terang, menyiapkan cakrawala, air, tanah, kemudian tumbuh-tumbuhan, ada hewan, semuanya ini untuk manusia. Semuanya itu kan untuk supaya manusia itu bisa hidup, bisa makan, bisa tetap ada. Jadi Allah itu pinter, dia sangat pintar di dalam menciptakan. Dia sangat berurutan. Dia juga tepat di dalam menciptakan, tidak sembarangan, nggak kebalik-balik. Nah, inilah Allah kita. Dari semua makhluk ciptaan Allah, manusia itu paling mirip Allah. Wow, paling mirip Allah. Karena Allah bilang menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Berarti kan mirip Allah dong. Nah, Allah juga ingin manusia mewakili Dia berkuasa atas bumi yang indah ini. Maka kita harus baik-baik memelihara sumber daya alam di bumi, sama sekali tidak boleh sembarangan memboroskan atau merusak. Ini adalah pesannya ya. Jadi ciptaan Allah itu harus dijaga. Kita sebagai manusia harus menjaga semua ciptaan Allah. Gak boleh sembarangan. Waktu gak boleh dihabiskan sembarangan, gak boleh sia-sia. Harus untuk hal yang sangat positif. Oke. Nah, ketika Allah sudah selesai menciptakan langit dan bumi dan segala makhluk, hari ke-7 dia beristirahat. Nah, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan. Wah, luar biasa ya. Di sini ada kesimpulannya, yaitu Allah kita itu adalah Allah yang teratur. Allah menciptakan segala sesuatu ada waktu tertentu. Kita ketika pekerjaannya selesai, ia pun beristirahat. Jadi Allah kita itu sudah ada jadwalnya yang sangat rapi, yang sangat baik. Kalau kita bagaimana? Kita juga perlu ada waktunya. Nah, hidup kita hari ini juga harus teratur. Nah, Allah ingin kita pagi hari bekerja, malam hari beristirahat. Bangun lebih awal dan tidur lebih awal. Badan menjadi sehat, menjadi segar. Nggak boleh, jangan sampai main game, nonton TV, internetan sampai tengah malam, sampai subuh. Akhirnya nanti tidurnya nggak bagus, bangunnya juga ya nggak segar, capek-capek, ngantuk-ngantuk. Nah, jadi kita juga perlu seperti Allah,
ya, kehidupannya teratur, makannya teratur, bangunnya pun teratur, selalu segar, setiap pagi bangun segar, bisa berdoa, bisa membaca Alkitab, juga bisa mengerjakan banyak pekerjaan karena semuanya sudah teratur dan juga tubuhnya tetap segar. Nah, nanti di akhir ada tanya jawab, itu kalian akan kerjakan nanti. Nanti Mr. Firman akan kirim ke Google Drive untuk kalian jawab pertanyaannya ya. Nah, ini ada satu ayat Alkitab di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Di sana dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, tadi sudah Mr. Firman sampaikan bahwa sudah ada masa, sudah ada waktunya masing-masing. Kita juga harus teratur di dalam kehidupan kita, nggak boleh sembarangan. Allah di dalam penciptaan maupun dalam perkataan selalu tepat. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Semua harus teratur. Allah juga ingin kita menurut siklus siang dan malam. Ada penghidupan yang teratur, yang tepat, tidur lebih awal, bangun lebih awal, makan teratur 3 kali sehari. Tidak boleh lupa, setiap bangun pagi harus menyeru nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan. Inilah yang namanya penghidupan anak-anak Allah. Nah, jadi kita mengikuti Allah kita. Nah, sekarang kita mau belajar apa dari urutan penciptaan Allah seluruhnya adalah satu. Setiap bangun pagi, memanggil nama Tuhan dan berdoa. Kemudian membaca firman Tuhan. Nah, supaya kita semakin dipelihara oleh Tuhan kita semakin disegarkan, supaya setiap pagi nggak ngantuk-ngantuk, segar setiap pagi. Terus kita memiliki satu kehidupan yang teratur. Nah, jadi ada jadwalnya, ada teraturnya. Oke, sampai di situ materi kelasnya untuk pagi hari ini. Kita mau tutup di dalam doa ya. Mari sama-sama kita berdoa, yuk. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah kami yang sangat teratur, sangat tepat di dalam menciptakan, di dalam berkata-kata. Biarlah kami juga anak-anak-Mu Tuhan, boleh tepat di dalam waktu, boleh juga di dalam perkataan itu berkata dengan tepat. Tidak sembrono, tidak sembarangan. Berkata dengan sopan kepada orang tua, kepada semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus karena Dikau telah memimpin kelas kami hingga selesainya. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kelas kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Tetap semangat belajar, tetap rajin belajar. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin.